Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Adi di sini di channel Gibahin Bola yang coba akan menyikapi kondisi saat ini di persepak bolaan Indonesia tentunya. Dengan kemarin kegagalan dari timnas Irak di kualifikasi untuk Piala Dunia ya 2026 dan juga dengan nilai juga seri di Filipina membuat para netizen, para pengamat sepak bola sendiri dan pelatih sepak bola juga sedikit dibilang mempertanyakan apalagi untuk pemain-pemain naturalisasinya ya, seperti itu ya, sedikit mengejek atau mungkin tidak suka juga seperti itu, dengan anggapan kenapa sudah ada pemain-pemain naturalisasi tetap kalah telak 5-1 gitu. Terus di Rizal Memorial juga yang biasanya menang, kenapa kok hanya dengan timnas Filipina bisa imbang, seperti itu. Itu yang mungkin coba saya akan kulik sendiri juga, dan juga akan saya kupas sedikit. Saya kasih judul, perlukah naturalisasi di timnas? Ya, mungkin itu nanti akan kita bahas. Jangan lupa sebelumnya subscribe dan komen, likes. Nanti kita ketemu lagi di berikutnya. Yuk, mari kita kopi dulu. Oke bro, ketemu lagi dengan gua Adi di sini di channel Gibahin Bola. Jangan lupa subscribe dan juga like and comment ya. Tadi gue janji untuk ngebahas untuk permasalahan naturalisasi di timnas Indonesia tentunya. Oke, ada pertanyaan, perlu nggak sih kita naturalisasi pemain seperti itu? Gue jawab langsung, perlu, sangatlah perlu, seperti itu. Ya, meskipun memang mungkin belum begitu maksimal puas untuk permainannya ya, tapi gue pikir sendiri sangatlah perlu ya. Pertama apa? Itu perkembangan persepak bolaan di Indonesia supaya lebih baik lagi, kayak gitu. Itu sangatlah perlu. Terus berikutnya yaitu yang kedua, untuk menggapai prestasi tentunya ya, menggapai prestasi yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar hiburan. Kalau menurut gue dulu itu persepak bola Indonesia hanya sebatas hiburan, hanya untuk menghibur saja, tapi tidak memikirkan bagaimana prestasinya, bagaimana kita untuk menggapai suatu piala ya, trofi seperti itu. Sehingga dulu persepak bolaan kita sangat jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Terus berikutnya kenapa perlu? Yaitu untuk berbagi pengalaman antara pemain lokal juga pemain dari naturalisasi ya, yang tentunya klub-klub dari pemain naturalisasi cukup klub-klub papan atas tentunya ya, seperti itu. Itu sangatlah perlu untuk mungkin pengalaman bermain, terus ilmu yang didapat dari para pemain naturalisasi tersebut. Jadi sangatlah perlu ya, kayak gitu. Dan jangan salah juga, negara-negara pun yang langganan Piala Dunia itu banyak sekali yang naturalisasi, seperti itu bro. Jadi seperti Maroko sendiri itu hampir 65% kemarin pemainnya naturalisasi. Terus juga ada Prancis
yang langganan untuk Piala Dunia ya tentunya, itu juga naturalisasi bro, ada kayak gitu. Spanyol, Itali, jangan salah, mereka juga menggunakan jasa naturalisasi seperti Senegal, Afrika. Jadi kita jangan terlalu skeptis ya dengan istilahnya naturalisasi ya. Kita pikir bukan barang yang diharamkan untuk naturalisasi pemain dari luar seperti itu. Jadi memang untuk peningkatan suatu prestasi terus kebaikan dari pemain kita juga itu sangatlah perlu naturalisasi. Dan juga tentunya pemain-pemain yang dinaturalisasi benar-benar dengan kebutuhan dari pemain-pemaman kita yang kekurangannya ya. Dan naturalisasi di Indonesia yaitu pada tahun 2010 tentunya diawali dengan Christian Gonzalez, terus juga ada Kim Jeffrey Kurniawan yang mengawali debut ya yang waktu itu untuk AFF, dan berikutnya diikuti rekan-rekan lainnya seperti Ivan Bahdim, Greg Marupolo, Mark Klok, seperti itu. Cukup banyak sekali ya, seperti Rafael Matimo, dan juga ada seperti banyak sekali Spanovic, seperti juga itu para naturalisasi. Terus kenapa kok dari tahun 2010 sampai saat ini begitu banyak naturalisasi di Indonesia tapi tidak berkembang, terus kemajuannya juga lambat? Kemungkinan pada waktu itu naturalisasi tersebut bukannya tidak serius ya, tapi tidak mencoba memahami kekurangan-kekurangan dari para pemain kita di timnas seperti itu. Jadi asal ambil aja serabutan, asal comot si A si B seperti itu, diambil terus dipasangkan di posisinya tanpa ada kebutuhan yang dibutuhkan, makanya agak kurang prestasinya seperti itu. Dan kemungkinan juga dari waktu itu pada zamannya Alfred Riedels ya di AFF, kita lihat seperti Gonzalez, Van Basten ya, terus si Kim Jeffrey juga yang sangat berhasil pada waktu itu di seperti final di AFF ya kayak gitu. Dan sampai saat ini memang sebagian pemain tersebut masih aktif dan sebagian sudah pensiun. Terus kembali lagi ke saat ini, kenapa kok masih kurang maksimal? Yaitu mungkin untuk pengambilan pemain naturalisasi tidak melihat kondisi bagian mana yang perlu diperbaiki, posisi mana yang perlu dibenahi. Asal ambil aja terus serabutan segala macam, sehingga pelatih pun juga bingung seperti itu. Nah, saat ini dengan hadirnya Sintayong, dia lebih jeli dalam arti apa? Melihat kebutuhan penggawa-penggawa mana yang perlu pemain-pemain baru, bagus, dan naturalisasi seperti itu. Jadi tidak asal ambil aja si A, si B dipasang, tidak seperti itu. Ya, cerdasnya dari Sintayong tersebut yaitu dia tidak mengambil naturalisasi. Dia dibebaskan oleh PSSI siapa-siapa saja yang perlu diambil sesuai dengan kebutuhannya ya. Seperti kayak kemarin Jordi Amat, terus juga Sandy Walsh, ada Elkan Bagot yang mencoba memasuki posisinya masing-masing. Terus ada Sidney Patinama. Nah, terlihat sekali STY yaitu memikirkan kebutuhan yaitu di jantung pertahanannya. Dan memang kalau kita amati dari pertandingan paling terlemah yaitu jantung pertahanannya timnas kita. Sehingga tidak heran coach STY mencoba untuk membenahi terlebih dahulu, yaitu belakang-belakangnya dengan mendatangi
Jordi Amat, Sandy Walsh, Ekan Bagot, seperti itu. Nah, tentunya dari situ tidak harus hitungannya besok harus juara gitu, besok angkat trofi, tidak juga. Itu juga perlu pengasahan mental, karakter pemain, fisik yang digembleng ya tentunya ya. Ya, dari segi fisik pun saat ini pemain-pemain juga sudah mulai kuat. Itu ya, meskipun ada sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi, tapi bisa diperbaiki. Nah, dari situ istilahnya tujuan dari STY masih terus mencari pemain-pemain naturalisasi yang lain ya, sama dengan tujuan mencoba untuk memperbaiki dari lini per lini kekurangannya, dan juga mencoba memperbaiki dari tengahnya, dan tentunya ya harapan dari kita sendiri, yaitu dengan adanya naturalisasi tersebut akan membangkitkan juga menambah prestasi bagi timnas Indonesia. Dan informasi yang saya dapat itu pemain-pemain yang akan dinaturalisasi ya, seperti Rakyat Orat Mangun, terus seperti J.I.Jes, Emil Aguero. Nah, itu sebentar lagi Justin Hubner, itu tinggal ambil sumpah aja. Dan masing-masing tentunya sudah dipikirkan sama coach STY, yaitu kebutuhan-kebutuhan di timnas sendirinya, seperti itu. Jadi tidak asal ambil dan ambil ya. Jadi benar-benar dipikirkan kebutuhannya, pikirkan juga untuk mencapai istilahnya kemenangan di setiap dari gelandang ke gelandang tentunya, dan sampai tentunya gol yang akan diciptakan. Dan jangan lupa, meskipun naturalisasi digenjot sama PSSI dan juga coach STY, tidak dilupakan juga pemain-pemain lokal ya tentunya, seperti Rahmat Irianto, Sadil Ramdhani, seperti itu, Ricky Kambuaya tentunya, Rizky Ridho, akan tetap selagi hitungannya pemain-pemain tersebut konsisten, baik dan bagus, terus semangat tetap ada, itu akan tetap dipergunakan. Jadi jangan berpikiran bahwa pemain naturalisasi itu mematikan pemain lokal ya, tidak ya. Dalam arti pemain lokal, pemain bagus hitungannya, berprestasi, itu tidak akan mungkin dilupakan, seperti itu. Seperti Marcelino sendiri yang sedang cedera, coach STY menanti-nantikan untuk debut dia berikutnya, seperti itu. Makanya jangan terlalu kita skeptis untuk mana hasilnya dari naturalisasi gitu. Karena yang saya lihat dan saya baca dari media-media online, sampai pengamat sepak bola sendiri ada yang mengatakan percuma aja dengan adanya naturalisasi kita dibantai 5-1 di Irak, seperti itu. Sampai pelatih pun ngomong nggak ada gunanya naturalisasi. Tidak seperti itu juga sih ya, seperti itu. Dalam arti ya perlu perbaikan, pembenahannya. Dan menurut gua pun kalau andaikan rata-rata mereka menyalahkan coach STY, Shin Tae-kyung gitu loh, yang katanya sudah diberikan pemain naturalisasi tapi tetap kalah, tetap nggak bagus, seperti itu ya. Nggak gitu juga ya. Dan gue pikir kalau andaikan PSSI juga mendatangkan sekelas Sir Ferguson, Jose Mourinho ngelatih Indonesia, nggak tentu juga tahun depan akan megang trofi, seperti itu. Nggak tentu juga, nggak jamin, seperti itu loh. Jadi jangan disalahkan dari naturalisasinya dan juga dari coachnya sendiri. Itu sih. Jadi gue menepis pernyataan-pernyataan dari istilahnya pengamat sepak bola yang sangat skeptis sekali dengan naturalisasi, dan juga para pelatih ya, seperti itu. Dan harapan gue di sini dengan berkembangnya naturalisasi dan juga banyaknya pemain-pemain kita dari naturalisasi,
yang notabene luar biasa semuanya. Seperti nanti ada Audio Emilio ya, ini dari Serie A, bayangkan luar biasa. Terus nanti ada Rutger Ortmangun, ada Jay Ijes, Justin Hubner, itu yang akan siap mengepur lawan-lawan untuk timnas Indonesia. Harapan dari gua sendiri sebagai pencinta sepak bola timnas khususnya, gue berharap dan mungkin juga lulus semuanya, dengan adanya naturalisasi prestasi kita semakin berkembang baik ya, karena memang itu ditujukan nanti targetnya yaitu di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, nanti di bulan Maret, dan juga untuk Piala Asia di bulan Januari juga, dan juga di Piala Asia U23, seperti itu targetnya. Oke, kita doakan dengan nanti hadirnya naturalisasi yang baru, timnas kita bisa semakin hebat, semakin jaya, dan tak terkalahkan. Itu dia dari gua. Terima kasih banyak untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa mohon subscribe-nya dan juga like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.